Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi yang ke-9, 10, dan 11. Baiklah, yang pertama kita masuk ke materi multiplying. Nah, apa itu multiplying? Multiplying adalah teknik menghubungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplying disebut multiplexer atau disebut dengan istilah transceiver atau MUX. Kemudian tujuan multiplying yaitu meningkatkan efisien pengguna bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagai akses bersama. Nah, di sini ada beberapa jenis multiplying. Yang pertama adalah Frequency Division Multiplying atau VDM. Yang kedua Time Division Multiplying atau TDM. Ini merupakan pemakaian bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran. Nah, kemudian yang ketiga Wavelength Division Multiplying atau WDM. Teknik multiplying ini digunakan pada transmisi data melalui syarat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang transmisikan berupa sinar. Pada WDM, prinsip yang diterapkan prinsip seperti pada VDM, hanya dengan cara membedakan panjang gelombang atau sinar. Sejumlah berkas sinar dengan panjang gelombang berbeda ditransmisikan secara simultan. Kemudian kode division multiplying atau CDM dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplying sebelumnya, yakni TDM dan VDM. Contoh aplikasi pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler CDMA atau flagship. Prinsip kerja dari CDM adalah sebagai berikut, yaitu kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik. Kemudian untuk pengiriman bit digunakan representasi kode. Yang ketiga, sedangkan untuk mengirim bit 0 yang digunakan adalah infer dari kode tersebut. Yang keempat, di sisi penerima sinyal hasil penjumlahan kode-kode tersebut. Yang kelima, di sisi penerima sinyal hasil penjumlahan kode-kode tersebut akan dikalikan dengan kode unik. Kemudian masuk ke materi selanjutnya adalah spirit spektrum atau spektrum yang tersebar. Nah, di sini ada konsep spirit spektrum. Yang pertama, memberi masukan kode dalam channel encoder atau membatasi bandwidth sinyal analog di sekitar frekuensi pusat. Kemudian, sinyal termodulasi menggunakan digit sequence C atau penyebaran kode sekuensi. Secara khas dihasilkan oleh pseudonymous atau pseudo-random number generator. Yang ketiga, menaikkan bandwidth secara signifikan atau speed spectrum. Yang keempat, receiver menggunakan sequence yang sama untuk memodulasi sinyal. Yang keenam, sinyal termodulasi diinput ke dalam channel recorder. Next, di sini ada gain penguatan, yaitu imunasi dari berbagai noise dan melimpet distortion, termasuk gangguan jamming. Kemudian dapat mengacak sinyal. Yang ketiga, beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit intervensi. Nah, jumlah pseudo-random di sini ada dihasilkan oleh algoritma menggunakan nilai Nielsen seed atau algoritma deterministik atau tidak benar-benar acak. Yang ketiga, jika algoritma baik, hasil lewat tes acak layak. Kemudian harus mengetahui algoritma dan set untuk memprediksi sekuensi. Kemudian Frequency Hopping Speed Spectrum atau VHSS.
Sinyal berdurasi lebih rangkaian frekuensi acak. Kemudian receiver meloncat antara frekuensi dalam sinyal dengan transmitter. Sampai begitu seterusnya. Oke, next di sini ada operasi dasar. Yang pertama 2K atau frekuensi carrier menghasilkan 2K channels. Saluran yang mengatur jarak bersesuaian dengan bandwidth masukan. Kemudian masing-masing saluran digunakan untuk memperbaiki interval sekuensi yang didikte dengan speeding code. Oke, baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.